Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Mr. Q kini jarang-jarang hadir di podcast. Ya, beliau sekarang sudah sibuk menjadi bagian dari kabinet merah putih Prabowo Gibran. Jarang-jarang tampil, tapi kalau ada kesempatan, beliau langsung ada di podcast. Menjelaskan segala narasi miring yang ada di dunia perpodcastan ini. Terutama yang menyerang pemerintahan Prabowo Gibran dan tapi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang dulu beliau adalah sebagai relawan garis terdepannya membela Pak Jokowi ya. Terkait dengan video kali ini yang akan gue bagikan, beliau kali ini muncul untuk menjelaskan bagaimana kok bisa Lutfi dan Yasin di Jawa Tengah menang, padahal itu kandangnya Jawa Tengah yang notabene adalah markas dari Banteng. Ya, kenapa bisa kalah? Entah. Tapi ada komentar yang tentu dulu menjadi panutan gua lah, yaitu Bang Denny Siregar, yang melihat kerja-kerja Pak Jokowi sekarang dulu itu sangat baik di mata beliau. Tapi belakangan ini berbalik arah karena yaitu Bang Denny ini kan relawannya atau pendukung Ganjar yang kalah. Lalu mungkin beliau entah benar menurut pikiran beliau atau tidak, membuat narasi yang sangat menyudutkan Pak Jokowi akhir-akhir ini. Kali ini bahkan narasinya Denny Siregar itu menyudutkan Bambang Pacul yang harus bertanggung jawab atas kekalahan dari calon yang diusung oleh PDIP. Namun hal itu dibantah oleh Mr. Q. Bagaimana bantahan Mr. Q terhadap Denny Siregar? Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Sergio, ini yang kita geser ke sebelah nih ya, ke Jawa Tengah, ya kan? Jawa Tengah ini yang sempat heboh adalah sebab kemenangannya pasangan Lutfi Tas Yassin ini adalah yang heboh di medsos itu kesalahan Bambang Pacul. Hah? Bukan karena kehebatan Lutfi atau kehebatan Jokowi itu yang. Di mana salahnya dan Bambang Pacul harus mundur kata Denny Siregar kemarin kan. Di mana kesalahan Bambang Pacul? Karena nggak total support Andika sama ya kalaupun misalnya total juga belum tentu ya. Pertama kan begini, kalau bicara evaluasi pribadi, pengenalan, seingat saya memang Pak Lutfi di atas Andika gitu. Yang kedua, kalaupun ada yang disalahkan paling nyata buat saya ya, itu adalah kesalahan PDI Perjuangan, mungkin DPP ya, yang memasangkan Andika dengan Hendi. Hah? Itu gimana tuh? Karena sama-sama PDIP. Istilahnya incest. Tanda kutip lagi ya. Incest. Political incest. Kalau kata teman saya Sita namanya, incest itu princess. Incest mas. Itu nggak pakai T. Ini incestnya pakai T. Nah, semua harus memahami bahwa di Jawa Tengah itu ada dua kelompok budaya politik yang sangat besar, yaitu nasionalis dan religius, tradisional, Islam tradisional gitu. Nah, Islam tradisional ini tidak tertampung di situ. Kalau wakilnya Andika kemarin dari kalangan ini juga, Gus Yusuf misalnya di PKB, mungkin lain ceritanya. Nah, suara ini menurut saya kumpul di pasangan Lutfi dan Yasin. Nah, pengelompokan semacam ini kan di Jakarta kan relatif tidak ada ya, cair gitu loh. Nah, di Jakarta PDI Perjuangan tidak menampilkan identitas PDI-nya. Bu Mega disimpan. Itu benar. Di Jawa Tengah Bu Mega turun 2 kali kalau sementara di Jawa Tengah itu nggak bisa dihilangkan bahwa PDI itu memang kuat dan kental gitu loh. Nggak bisa. Orang pasti ngelihat
bahwa PDI itu kandangnya kandang banteng, dan itu digaungkan oleh orang PDI sendiri berkali-kali. Gitu. Jadi secara survei kan kita lihat memang Lutfi itu unggul. Nah, melebar itu karena faktor Pak Jokowi. Nah, faktor Pak Jokowi itu memang kuat dan terbukti dari Pilpres. Bagaimana di Pilpres kita lihat suaranya suaranya Prabowo dan Gibran kalau nggak salah 53% dan Ganjar 35%, jauh sekali. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan gubernur, sebetulnya itu mirip loh dengan Pilpres. Di Jakarta, Anies kalah, tapi tipis sekali dengan Prabowo dan Gibran. Kali ini di Pilkada, ya, Ridwan dan Susono kalah tipis sekali daripada Pramono dan Rano. Gitu. Enggak tipis sekali dong. Tipis lah. 2.950 suara tipis lah, 0,07% tipis lah. 0,7. Oh 0,7. Iya, 0,7. Kan limit 5 beda. Iya, kan simple majority ya? Bukan. Absolute majority. Tipis banget 0,07. Dari angka 50% ya. Kita ngomong angka absolut. Kalau pilkada biasa kan rise to 40. Iya, kan. iya. Sebenarnya rumusnya. Iya, ini berhubungan sama Pak Jokowi dan PDI tadi nih. Iya. Udah masuk situ kan? Belum. Oh, belum. Jokowi dan PDI apa? Yang mana? Terus baru selesai KTA baru ini. selesai. Iya. Mau nyambung situ apa ada pilkada? Tapi nanti dulu yang ini. Tapi begini, dulu, kalau Jawa bicara dulu. soal siapa? Bambang Pacul ya. Iya. Memang kita bisa melihat perbedaan suasana dari pilkada di Jawa Tengah pada pertama kali Ganjar maju tahun 2013 dengan kedua kali maju di tahun 2018. Nah, waktu tahun 2018 memang kemenangan Ganjar itu tidak setinggi yang diharapkan ya, di survei. Ya. Dengan Sudirman Said kalau nggak salah waktu itu disebut bahwa variabelnya adalah Bambang Pacul. Karena Mas Bambang Pacul dianggap tidak optimal gitu. Tapi sebetulnya kalau kita ngomong Mas Bambang Pacul, ini yang Denny Siregar harus koreksi nih. Nggak bisa ngomong hanya Mas Bambang Pacul pribadi. Beliau itu satu nafas dengan Puan Maharani. Berani nggak Denny Siregar nyebut nama Puan Maharani? Iyalah. Loh, kalau ditanya, ini Jawa Tengah basisnya Bambang Pacul, salah. Basisnya Puan Maharani. Pelaksananya Bambang Pacul. Pelaksana tergantung komandan. Cetok? Cetok. Clear? Dalam urusan satu napas tadi. Iya. Tapi sebetulnya dibalik lagi. Berarti, kalaupun misalnya Bambang Pacul nggak optimal, berarti itu kan kesalahan dari partai kenapa tidak bisa mengoptimalkan tokoh yang begitu hebat di tempat itu. Lah, Anda udah mengakui bahwa dia hebat. Lalu Anda tidak mengoptimalkan. Salah siapa? Salah Anda dong. benar juga. Iya dong. Nggak salah. Ya, Mas Pacul kan saya pernah ngomong di sini. Mas Pacul itu Pacul Halan pernah mengatakan, aku itu wong Jawa itu dipangku mati. Berarti selama ini Mas Bambang Pacul nggak dipangku. Itu 100% karangan Mr. Q ya. Kami tidak mengarahkan. Mana bisa kita mengarahkan Mr. Q? Bisa kan ada dampak kita mengarahkan Mr. Q ini kan? Oh itu terasa itu tidak dipangku ini. Iya kan akhirnya begitu. Gimana? Apalagi kesimpulannya? Apalagi penyebabnya? Dalam politik itu tidak dipangku itu gimana menerjemahkannya? Iya berarti kurang diemong. Kurang diopeni. Ada yang lebih diemong berarti kan? Hah? Ada yang lebih bisa ngemong. Karena memberikan pelayanan layanan psikologis. Layanan saya nggak tahu. Psikologis. Aduh ngeri. Psikologis. Iya. Oh jadi, tapi sepertinya ya di kambing hitam kan gitu loh, Mr. Q. Ya kan biasa, namanya kalah kan pasti cari kambing hitam. Mungkin juga lawan politik yang mungkin juga nggak suka. Kan kita udah berkali-kali membahas mengenai dinamika di internal partai politik, kan ada faksi-faksi. Ya. Apalagi ini kan menjelang kongres. Gitu. Oh iya. Iyalah. Menjelang kongres begini kan berebut naik bis kota kan, sikut-sikutan kan. Sebelum waktu survei naik, ternyata waktu survei Andika naik katanya gara-gara pasukan gorong-gorongnya Ganjar yang bekerja ini katanya kan di media kita baca kan. Oh iya. Waktu surveinya naik gitu misalnya. Tapi ya kalau kalah itu gara-gara Bambang Pacul katanya.
Dan Mas Andika dari yang 1 digit bisa sampai catch up. Itu gara-garanya Mas Ganjar. Ya. Nah, kalau dari 1 digit atau dari awal tuh langsung tinggi itu kan karena PDIP itu kan punya kolam suara. Iya. Iya. Kolam suara itu yang kemudian ke Ganjar, ke Andika. Siapapun yang dimajukan PDI sana akan dapat kolam suara. Mas Ganjar dulu dapat kolam suara itu. Misalnya Ari misalnya maju sebagai calon, tiba-tiba nih ya Ari jadi calon gubernur Jawa Tengah. Menurut saya punya kolam suara. Itu bukan dari PDI gara-gara pasukan gorong-gorong itu. Ya setelah itu kan dari kolam suara, lalu kemudian setelah itu ada pasukan yang bergerak. Pastilah mensosialisasikan Pak Andika dan Mas Hendi. Mas Hendi menurut saya sih penting juga pengaruhnya. Kan kalau kita lihat dari hasil Jawa Tengah kan, Semarang kan menang kan? Ya, menang. Dan wali kotanya juga wali kotanya Mas Hendi. Tapi kan? Di tingkat 2 PDI itu menang 19 kabupaten kota loh. Iya. Termasuk wali kota Semarang. Iya. Dari 35 kan? Iya, betul. 50 sekian persen. Iya, artinya kekuatan PDI sebagai partai itu tetap nyata. Iya. Dan itu membantu partai politik. Tapi kan membantu kandidat. Tapi 19 kemenangan tuh nggak dilihat sebagai sebuah variabel karena yang penting ujungnya aja kan. Iya. Ya biasa lah. Biasa. Sama kayak ini juga yang dibahas Jakarta terus padahal yang lain kalah semua. Iya. Banyak orang menganggap Jakarta adalah kasus Beli bahwa Pak Jokowi udah turun. Selesai, iya. Padahal di daerah lain kan menang semua. Kenapa nggak dibahas Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah gitu. Jadi sebetulnya dalam samudra Pilkada 2024 Jakarta ini kan pengecualian. Ya. Tapi yang pengecualian ini oleh kelompok itu kan dinaikkan seolah-olah itu adalah gambaran besarnya, kan enggak. Iya. Rakyat muak pada kecurangan, kezoliman, gitu-gitu kan. Iya, tapi 10 atau tidak 5. Terus itu gimana? Ya, gimana? Melihat narasi bahwa wah ini lagi-lagi nih pemilu kadanya kali ini penuh dengan kecurangan, penggunaan aparat segala macam, ada istilah parcok. Ya banyak orang yang akhirnya menuduhkan lagi kepada Pak Jokowi meskipun Pak Jokowi udah nggak presiden lagi. Iya. Apakah ini juga sama aja menuduh Pak Prabowo juga melakukan hal yang sama gitu, Mr. Ki? Iya, kurang lebih begitu. Ya ini kan sebetulnya wacana atau narasi yang masih sama dengan zamannya Pilpres. Tuh, padahal kita kan dalam zaman Pilpres kan sudah menjelaskan bagaimana kesalahan-kesalahan pengambilan keputusan atau kesalahan-kesalahan strategi itu sebetulnya adalah penyebab utama. Kalau kita balik ke Pilpres kan, ya kenapa misalnya PDI Perjuangan gitu, Mas Ganjar menyerang Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi sangat populer. Padahal Pak Julhalan sudah mengatakan jangan menyerang orang cantik dan orang dianggap baik. Orang baik. Gitu. Ya, nanti Anda baik. Kalah sendiri. Gitu. Enggak, saya orang baik sih. Orang yang dipersepsikan baik. Ya kalau menurut Mr. Q kan baik. Orang baik. Ya. Menurut persepsi Mr. Q ya baik. Ya. Teori dasarnya orang yang dipersepsikan baik dan orang yang semua cantik. Ini sebetulnya nggak perlu ditulis lagi. Semua ini persepsi. Iya. Antara Anda dengan saya itu pasti ada jarak. Dan jarak itu namanya persepsi. Gitu. Karena itu nggak perlu disebut lagi sebetulnya. Iya. Anda itu sama diri Anda sendiri ada bias. Apalagi dengan orang lain. Dengar baik-baik ya. Anda dengan diri Anda sendiri itu ada bias. Misalnya? Hah? Misalnya? Ya, padahal Anda jelek, Anda nganggap diri Anda ganteng. Itu nggak? Jadi, gue dari kecil bilang, aduh anakku yang paling ganteng dewe, ya kan? Padahal gue paling udah kate. Iya. Anda menganggap diri Anda hebat, padahal enggak. Iya, si Adil ini dianggap sampai sekarang orang tuanya paling ganteng se-Kabupaten Semarang. Kita ini manusia satu, tapi ada yang namanya itu ego gitu loh. Nah, antara kita dengan melihat diri kita sendiri itu kayak dua orang yang berdialog. Gitu. Saya sering mengatakan bahwa teman kita yang pertama itu adalah diri kita sendiri. Kita tuh harus bisa berdialog dan ngobrol dengan diri kita sendiri dan alter ego kita itu harus bisa kita melihat diri kita. Jadi saling yakin meyakinkan ini ya. Ada proses yakin antara diri kita yang sejati dengan alter ego itu ada kesenjangan itu. Internal conversation. Iya. Nah, kita itu kan harus mawas diri sebetulnya bahwa ketika alter ego kita itu melihat diri kita, sebetulnya ada bias juga di situ. Bisa ada bias di sana. Bukan berarti karena kita ini
alter ego ini adalah dari kita, lalu kemudian nggak ada sering bias itu. Saya sering ketemu tuh teman saya yang merasa ganteng pada jelek, ya ampun. Keputusan PDI memecat Pak Jokowi itu alter ego yang bicara. Udah boleh Mas? Ya, begitulah tadi apa kata Mr. Q ya, pendapatnya, pandangannya terkait kemenangan Lutfi dan juga Das Yassin di Jawa Tengah. Ya, jelas bukan karena Bambang Pacul, karena itu kerjaan satu tim kalau menurut gua mah. Tapi menurut Mr. Q ya itu tadi kalau lo dengerin ya. Ya, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.